Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa kelas 11 IPA dan IPS. Hari ini untuk pertemuannya, yaitu pertemuan pertama kita akan membahas mengenai wirausaha kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Ibu share screen dulu ya. Nah, wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar ini, yang pertama akan ada pembahasan mengenai aneka produk kerajinan, kemudian manfaat kerajinan, potensi kerajinan, perencanaan alat dan bahan, kemudian proses dan pengemasan produk kerajinan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari limbah berbentuk bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Contohnya adalah seperti lingkaran, segitiga, segi empat, maupun bangunan yang tidak beraturan. Contohnya seperti yang Ibu pegang ini. Ini termasuk ke dalam kerajinan yang hanya mempunyai panjang dan lebar. Ini kan cuma punya panjang dan lebar, tapi tidak ada ruang. Sama kayak hubungan kalian udah cat panjang lebar, tapi nggak ada ruang di hatinya ya. Nah ini nih, bangun datar. Selanjutnya adalah pengertian dari limbah sendiri nih. Limbah itu kan sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi, atau bisa limbah organik maupun limbah anorganik. Untuk limbah organik sendiri adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya seperti kulit buah, sayuran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah pengertian dari limbah anorganik. Limbah anorganik sendiri adalah wujudnya itu padat, sangat sulit diuraikan, dan tidak bisa membusuk. Contohnya apa? Contohnya seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, dan lain sebagainya. Untuk aneka kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar ini sebenarnya hampir sama dengan bangun ruang, hanya saja bentuknya yang berbeda. Untuk bisa kalian simak di sini ada kerajinan dari limbah kulit jagung. Di sini bisa dijadikan bentuk yang seperti bunga. Ada juga limbah plastik, bisa jadi topi, tas, kemudian gantungan kunci. Ada juga limbah daun pelepah pisang. Ini bentuknya menjadi bunga, tapi manfaatnya sebagai fungsi hias. Selanjutnya ada lagi nih dari limbah kertas. Untuk limbah kertas ini fungsinya bisa fungsi pakai, tapi tidak bisa digunakan terlalu lama. Dan sayangnya dia itu mudah rusak ya karena bentuknya yang lunak. Selanjutnya ada lagi kerajinan dari limbah kain perca lebih tepatnya, yaitu bisa jadi sandal atau misalkan kalian punya tote bag, nah itu bisa menggunakan limbah kain perca. Ada lagi kerajinan dari limbah kardus. Ini juga hampir sama bahannya dengan kertas, mudah terurai, mudah rusak ya, lebih tepatnya. Nah ini kerajinan kardus. Selanjutnya ada lagi kerajinan dari limbah sisik ikan. Ini sering ditemui di pantai-pantai ya, kali kalian ke Pangandaran. Nah ini ada limbah kulit kerang di hiasan atau misalkan jadi tirai juga bisa. Yang terakhir ada limbah dari pecahan keramik. Jadi kalau misalkan ada yang ngebangun rumah tuh keramiknya suka dibongkar-bongkar, suka dibuang. Ada juga kalau misalkan bentuknya masih bagus bisa digunakan kembali. Kalau misalkan sudah menjadi serbuk seperti ini, remahannya, nah ini bisa digunakan sebagai hiasan dinding, jadi kaligrafi atau misalkan lukisan, bentuknya seperti lukisan. Nah ada lagi nih manfaat produk kerajinan. Manfaat produk kerajinan ini hampir sama dengan materi-materi sebelumnya, kelas 1 maupun nanti kelas 3 juga kalian. Manfaat kerajinan itu hanya dua, dipakai dan juga sebagai benda hias. Sementara kalau untuk benda hias itu lebih menonjolkan sifat keindahannya daripada kegunaannya. Sementara untuk kerajinan sebagai benda pakai, dia itu memiliki fungsi yang bisa digunakan. Adapun unsur keindahan hanya sebagai pendukung saja. Di sini ada potensi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar dan bangun ruang. Jadi ketika di pesisir pantai atau laut, kerajinan limbah itu contohnya apa nih yang menjadi potensinya?
Biasanya kulit kerang, kayak tadi ya kerang, terus misalkan sisik ikan, jadikan hiasan, figura, atau misalkan kayak pasir-pasir, nah itu bisa dijadikan sebagai potensi limbah, potensi kerajinan. Yang kedua adalah daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini potensi limbahnya itu bisa, contohnya seperti kayu atau misalkan akar atau daun-daun seperti daun kering atau misalkan kulit jagung juga bisa. Yang ketiga adalah daerah pertanian. Tadi kulit jagung, nah ini bisa ya masuk. Yang terakhir adalah daerah perkotaan yang sering banyak digunakan atau yang sering banyak kalian jumpai, yaitu limbah plastik, limbah kaleng, limbah kertas, limbah kardus, yang seperti itu ya, yang paling banyak ditemui. Yang selanjutnya nih, proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi ketika kalian udah tahu nih ada sampah, ada limbah yang tidak terpakai akan kalian gunakan, kalian pilah dulu, pemilihan limbah dulu, diseleksi dulu nih kira-kira mana yang pantas untuk dijadikan kerajinan, mana yang harus dibuang. Kemudian lakukan pembersihan limbah. Nah, setelah diseleksi, dibersihkan terlebih dahulu dari sisi-sisi bahan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian setelah dibersihkan, dikeringkan, baru dikasih pewarna dan lakukan lagi pengeringan setelah pewarnaan. Nah, yang namanya langsung ke finishing. Untuk prosesnya nanti akan di video di akhir ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih, udah tahu manfaatnya, udah tahu kerajinan limbah itu apa. Selanjutnya adalah ornamen yang ada pada kerajinan limbah. Namanya ragam hias atau ornamen, yaitu berbagai bentuk atau gambar atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu, sehingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya tersebut. Entah itu kain, guci, atau furnitur kayu, dan lain sebagainya. Nah, untuk ragam hias sendiri, di sini ada 4. Walaupun misalkan kelas 1 Bu ada makhluk hidup, ada flora fauna. Nah, di sini makhluk hidup flora fauna itu masuk ke dalam motif realis. Jadi motifnya itu bentuknya nyata dan ada di alam sekitar. Contohnya adalah seperti bunga, tumbuhan, manusia, bulan, bintang, awan. Itu kan bentuknya nyata ya, ada di alam sekitar. Jadi maksudnya ke dalam motif realis. Yang selanjutnya ada motif geometris. Untuk motif geometris ini bentuknya itu teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur atau komposisinya itu sama. Komposisinya sama, kiri kanannya sama, bentuknya sama. Itu motif geometris. Contohnya apa selain di atas ini, misalkan kotak-kotak, lingkaran, garis-garis, itu masuk ke dalam motif geometris. Atau waktu kelas 1 nih kalian ngebahas tentang geometris, itu kan bentuknya seperti bahan kain batik ya. Motif batik yang Ibu pakai ini kerudung misalkan, ini kan bentuknya sama ya, teratur. Nah, ini masuk ke dalam motif geometris. Yang ketiga adalah motif dekoratif, yaitu menggambarkan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah dengan tujuan memiliki makna. Jadi kan kalau realis itu bentuknya nyata ya, misalkan ada gambar bunga, ya udah bunga bentuknya nyata. Tapi kalau dekoratif ini, kalian lihat nih ada gambar gajah, tapi gambar gajahnya lagi berdua. Nah, ini memiliki makna kan, ada tujuannya. Misalkan saling menyayangi kayak gitu. Terus ada jarak jauh dekat, gelap terang. Nah, ini masuk ke dalam motif dekoratif. Yang terakhir adalah motif abstrak. Jadi motif yang tidak dikenali kembali oleh objek asalnya. Jadi bentuknya tidak dikenal lagi, ini bentuknya apa ya? Apa rumah-rumahan atau misalkan ini apa ini pohon atau apa. Nah, ini sudah tidak dikenali kembali oleh objek asalnya. Masuk ke dalam motif abstrak. Yang selanjutnya ada lagi perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk melakukan sebuah perencanaan produksi, kalian harus tahu dulu nih perbedaan antara estetika dan ergonomis. Estetika itu apa sih? Estetika adalah keindahan yang menyertai sebuah karya seni. Kalau ergonomis apa? Ergonomis adalah yang berhubungan dengan fungsi. Contohnya Ibu ambil contoh dari estetika dulu ya, kesatuan, itu unity, harmoni, keselarasan, balance, keseimbangan, sama kontras. Jadi keindahan yang muncul dari sebuah karya seni. Misalkan Ibu membuat kerajinan tote bag, Ibu kasih motif nih, motifnya gambar tadi dekoratif, gambar gajah misalkan dengan 2 belalai yang saling bersatu kayak gitu. Nah, itu kan ketika orang melihat muncul tuh rasa haru, rasa senang, seneng ya lukis gambar tote bag-nya, motifnya itu menimbulkan rasa haru. Warnanya juga bagus, kontras warnanya, terus memiliki harmoni
dan keselarasan. Nah, itu masuk ke dalam unsur estetika. Sementara kalau ergonomis ini memiliki unsur keamanan, kenyamanan, sama keluasan. Kalau keamanan itu security, yaitu jaminan penggunaan produk itu aman. Misalkan ini, Ibu membuat gantungan. Misalkan ini ya, kalian bisa lihat. Nah, Ibu bikin, ini karya anak ya. Nah, Ibu bikin kerajinan nih. Ini dari kaleng bekas. Kaleng bekas ini jaminan penggunaan produk itu aman. Dilihatnya dari mana? Misalkan dari pinggir sininya. Ini kan kaleng ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini, nah ini tahu rahet ya, rahet. Nah ini kan jaminan penggunaan produk itu aman. Kalau misalkan di sininya masih ada bekas-bekas dari ininya, dari kalengnya, otomatis nanti ibu akan terluka dan tersakiti. Nah ini masuk ke dalam fungsi keamanan. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu kenyamanan atau comfortable. Jadi memiliki nilai praktis yang tinggi kalau kenyamanan itu. Nah ini nilai praktisnya di mana lihatnya? Dari fungsi terapannya. Ini fungsinya apa nih? Oh, untuk tempat spidol sama untuk pulpen. Nah, ini berarti masuk ke dalam fungsi kenyamanan. Yang keluasan ini maksudnya ke flexibility, yaitu memiliki keluasan. Jadi nilai praktis yang tinggi. Ini mudah dibawa, mudah di kemana-manain. Nah, ini contohnya ke dalam fungsi ergonomis. Selanjutnya adalah produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, dalam proses produksi kerajinan, seorang perajin itu harus memperhatikan 3 hal. Pertama, bentuk, kedua, fungsi, yang ketiga, bahan. Bentuk pada produk kerajinan merupakan wujud secara fisik. Bentuk nih, Ibu udah nemu nih limbah dari kaleng. Dibuat apa ya? Oh, bentuknya kan bentuknya bulat. Oh, cocoknya jadi apa? Cocoknya jadi tempat pensil atau tempat penghapus spidol. Berarti masuk ke dalam fungsi. Jadi menciptakan bentuk dan fungsi pada sebuah karya itu merupakan suatu proses produksi. Jadi harus memperhatikan 2 itu. Yang ketiga adalah bahan. Jadi pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki oleh seorang perajin. Caranya gimana? Nih, Ibu udah ada nih bahannya, limbah dari limbah kaleng. Kemudian kira-kira bagusnya bentuknya apa? Nah, itu harus ditentukan dulu. Kalau misalkan bentuknya bulat kayak gini, dibuat nanti fungsinya sebagai tempat ini, berarti hiasannya apa? Nah, ini masuk ke dalam bentuk, fungsi, dan bahan. Selanjutnya ada lagi proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama ada perancangan produk. Perancangan produk ini dilihat dari desain dulu. Terus ada alat pendukung. Alat pendukungnya apa? Jika misalkan Ibu membuat kaleng ini menjadi kerajinan tempat pensil. Alat pendukungnya apa? Misalkan kayak lem tembaknya ya, alatnya. Terus selanjutnya keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini nih hal yang penting. Keselamatan kerja atau K3, kesehatan keselamatan kerja. Alatnya apa saja? Seperti masker, terus sarung tangan, terus Google, selanjutnya baju kerja, sepatu, itu termasuk ke dalam keselamatan kerja. Untuk apa? Untuk kita biar terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, ini masuk ke dalam keselamatan kerja. Yang terakhir adalah teknik pembuatan. Udah ada bahannya, sudah tahu nih bentuknya apa, sudah dirancang, tapi kita harus tahu dulu teknik pembuatannya seperti apa. Nah, ini berarti tekniknya dililit, teknik lilit ya berarti. Terus baru dilihat seperti ini. Ini cuma teknik tempel aja ya, kita cuma ditempel doang pakai tali. Nah, itu termasuk simpel, tapi memiliki fungsi yang ketiga tadi, fungsi ergonomis tadi, yang keamanan, kenyamanan, sama keluasan. Yang terakhir adalah tujuan dari sebuah pengemasan. Kelas 1 sudah membahas tentang jenis-jenis kemasan. Kemasan itu kan sesuatu yang melindungi produk tersebut agar terhindar dari kotoran, debu, terus mudah dibawa, mudah dibuka. Itu tujuan dari sebuah kemasan. Nah, untuk pengemasan sendiri itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan.
memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang terakhir adalah meningkatkan laba perusahaan. Jadi harus meningkatkan laba perusahaan. Misalkan Ibu mau jualan produk ini nih, dibungkus aja plastik, nggak dikasih label, nggak dikasih apa-apa. Kemungkinan perusahaan meningkat nggak keuntungannya? Kemungkinan tidak, karena apa? Kemasan juga mempengaruhi dari tingkat laba perusahaan. Jadi semakin menarik pembeli, semakin bagus untuk perusahaannya. Jadi kemasan itu sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada manfaat pengemasan. Produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan dari kerusakan akibat cuaca. Terus kemasan menjadi pembeda. Nah itu ya tadi, kalau misalkan kalian jual, misalkan di SD, misalkan yang gini, jual aja nggak pakai kemasan. Itu kan nggak ada ciri khasnya ya, ini yang bikin siapa nih, dari perusahaan mana, seperti itu ya. Kemudian kemasan dapat menarik perhatian konsumen. Jadi ketika kemasannya bagus, unik, akan menjadi daya tarik kepada konsumen. Yang terakhir adalah menambah nilai jual. Jadi kalau kemasannya baik, terus menarik konsumen, semakin banyak yang beli, otomatis akan menambah nilai jual dari produk tersebut. Nah, untuk jenis-jenis dari bahan kemasan sendiri, ada 3. Pertama kertas, kayu, dan plastik. Untuk kertas ini kemasannya fleksibel, terus ditemukannya seperti kemasan, nah ini ya, misalkan Ibu nih menggunakan kemasan kertas, tapi bahannya kayak gini nih kaleng, kira-kira akan menarik nggak? Menarik mungkin, tapi tidak bisa menumpang berat dari kaleng ini. Jadi harus sesuaikan dulu bahannya apa nih. Terus ada kemasan kayu. Nah, untuk kemasan kayu ini sifat dan bobot produknya itu bagus, kemasannya bagus, solid, tapi biasanya harganya itu yang mahal. Jadi kemasan kayu itu biasanya harganya lebih mahal. Ada lagi kemasan plastik. Nah, kemasan plastik ini bisa menggunakan nilon, vinil, atau polyester, atau mungkin kalian pernah nih belanja ya di e-commerce menggunakan plastik yang polimer. Itu kan bagus ya, lebih tahan air, lebih bagus, lebih mudah untuk mengirim barang. Itu bisa digunakan untuk pengemasan. Nah, untuk materi hari ini, untuk pertemuan sekarang, Ibu akhiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar YouTube-nya. Jika ada kritik dan saran, boleh langsung japri, atau mungkin bisa langsung juga di kolom komentarnya. Jangan lupa isi kehadiran di LMS. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.